Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Saya baru tahu bahwa berbohong itu termasuk dalam olahraga, cabang bela diri. Ini yang paling saya sukai, pemimpin itu jangan terlalu banyak mendelegasikan. Meskipun tidak boleh micromanaging, ini harus pas betul. Sebab kalau tidak bertanggung jawab secara langsung, tidak menjadi nakoda yang betul, maka perjalanan bangsa bisa keluar dari tracknya, bisa keliru, bisa tidak produktif, bisa tidak efektif. Oleh karena itu, ya pemimpin segalanya memang. Dan pemimpin itu yang paling tinggi adalah sense of responsibility, sense of mission. Pemimpin punya tanggung jawab dan kemudian mengajak yang lain untuk mencapai tujuan. Nah tentu kalau negara ada sistem, ada konstitusi, ya dalam koridor itu jangan ditabrak sana tabrak sini. Pasti tidak bagus. Yo guys, balik lagi di UG Kelvin. Kita lanjut dalam pembahasan Mulyono ya. Ini ada beberapa video tentang parodinya netizen ya, sindiran-sindiran pedas untuk Pak Mulyono Jokowi ini guys ya. Videonya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Mudah-mudahan kalian terhibur ya setelah melihat video ini. Hati-hati. Hati-hati. Yang namanya pinjem ke bank itu hati-hati. Keluarnya selalu itu. Harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail. Betul. Jangan sampai keliru ngitung. Karena itu bukan duit Bapak Ibu semuanya. Iya. Itu duitnya bank. Iya. Dan duitnya Pak Mul. Yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, Iya Pak Mendak. yang harus diangkat setiap bulannya. Iya oke, terima kasih. Itu aja anunya. Kau bilang ekonomi meroket, ternyata malah meleset. Mobil SMK entah ada di mana rimbanya. 10 juta lapangan kerja, itulah yang dijanjikannya. 11.000 triliun katanya ada di kantong saya. Manakah mungkin kau tepati janjimu yang omon-omon itu? Pak minta PLT-nya dong. Saya dari dulu itu nggak seneng yang namanya PLT. Sebaiknya diberikan kepada usaha kecil, usaha rumah tangga. Usaha rumah tangga. Itu kan lebih ngepek. Saya dari dulu tidak setuju dengan yang namanya PLT. Lebih baik diberikan kepada usaha kecil, usaha rumah tangga. Itu kan lebih ngepek. Belum tanggal 20 aja udah banyak yang berkeliaran di jalan. Lo nggak percaya? Nih gue sepil videonya. Bang, semenjak kapan? Tanggal 20 kan masih lama. Masih lama. Gesek-gesek kenapa jadi seperti Sindiran ini? buat penjilat ini. Padahal tanggal 20 lama. Nih Bang. Nanti mulai agak meroket itu September. Ekonomi meroket. November Desember. Ngeri. Pak Mul. Ekonomi meroket mulai September. Pempek. Miss Juli. Seorang Jokowi ketar-ketir. Kenapa gue bilang ketar-ketir? Bahwa Jokowi CS sama keluarga besarnya terancam. Terancamnya gimana? Kalau sampai seorang Gibran ini tidak dilantik atau dilenserkan atau gimana, Jokowi CS akan
penjara. Apalagi yang keluarga besarnya itu yang kemarin itu adiknya Iriana yang di Bea Cukai itu, yang korupsi gede-gedean. Apalagi sama adik-adiknya ponakannya Jokowi yang di Pertamina. Mereka pada ketar-ketir nih, makanya mereka bikin strategi, nggak tahu strateginya apa, ya kan? Mau tahu strateginya mereka? Tunggu aja tanggal mainnya. Yang penting strateginya mereka itu ya licik. Kalau mereka nggak licik, nggak badok. Nggak badok. Kalau mereka nggak licik, nggak mungkin bisa sekaya raya ini. Ya pendukungnya cuma dapat taiknya aja. Salam waras. Sudah too late ya, sampun kasep. Yang penting Mas Mul, Anda sekeluarga siap-siap sebaik mungkin menghadapi proses hukum yang insya Allah akan membawa Anda ke pengadilan terbuka guna pertanggungjawabkan korupsi dan gratifikasi anak-anak dan menantu Anda. Jadi saya ingatkan Mas Mul, dari hutang yang jumlahnya 800 triliun rupiah, mungkin lebih ya, yang Anda wariskan ke Pak Prabowo, sebagian tentu termasuk dalam kategori utang najis atau odious debt. Utang najis ini adalah sebagai utang luar negeri yang Anda gunakan untuk kepentingan keluarga dan membangun IKN Nusantara yang ternyata mangkrak. Mas Mul, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan utang najis ini. Utang najis adalah utang yang dibuat oleh pemimpin sebuah negara, dan utang itu digunakan meladeni keinginan liarnya ya, dan sama sekali tidak berguna buat rakyat. Kita rakyat Indonesia tentu akan menggiring Anda ke proses hukum yang adil. Nah kemudian juga saya kira Anda nanti akan ditagih ya. Kemudian Anda menghambur-hambur uang seenak Anda sendiri ya, karena terlalu banyak bandara yang mangkrak, nggak ada gunanya ya. Yang di Jawa aja ada 4 paling tidak ya, Bandara Kertajati Majalengka. Jadi sampai sekarang itu tidak ada jadwal penerbangan ya. Kemudian Bandara JP Sudirman ya, Purbalingga, Banyumas. Dan yang ketiga Bandara Ngluram, Blora. Jadi ini juga lagi-lagi belum pernah ada jadwal penerbangannya. Kemudian yang keempat itu Bandara Wiryadinata Tasikmalaya. Ini juga mangkrak ya, dan tidak ada penerbangannya. Jadi ini berapa ratus mungkin berapa T ya. Nah yang di luar Jawa itu ada 10 bandara, yaitu Bandara Siau, Bandara Tambelan, Bandara Nabire Baru, Bandara Baru Siburu, Bandara Baru Mentawai, Bandara Baru Mandailing Nata, Bandara Baru Pohuwatu, Bandara Baru Bolang Mongondo, Bandara Baru Bangkai Laut, Bandara Baru Singkawang ya, ini bandara-bandara attack embryol, tetapi ada nih memang megalomaniak ya. Nah kemudian ya, jadi saya begini untuk menutup ini. Jadi Anda itu tinggal 19 hari lagi masih nongkrong sebagai presiden ya, tapi Anda jangan lupa ini semua akan mengejar Anda sekeluarga ya. Nah terakhir ini Mas Mul, saya seringkali juga melihat di YouTube itu ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi ya, itu nggak ada alasannya ya. Mas Mul, saya ini orang Islam ya. Agama kita ini Mas Mul itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu ya. Nah ini jadi pegangan saya itu. Nah jadi kalau Anda bisa berubah itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late ya, sampun kasep. Nah, jadi kita tinggal melihat insya Allah pasca 20 Oktober akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan. Nah itu deh guys, pendapat dari Pak Amin Rais ya untuk mempenjarakan Pak Mulyono ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian punya komentar apa? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.